Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Setioharnoto dengan NPM 044123 Perkenalkan, nama saya Pasha Widyawanti dari kelas Humas 1 dengan NPM 0441230448. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Effendi dengan NPM 0441231181. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Hubungan Antara Kecerdasan Emosional dengan Komunikasi Interpersonal Mahasiswa Universitas Pakuan. Penelitian ini berangkat dari fenomena bahwa mahasiswa saat ini tidak hanya dituntut unggul secara akademik, tetapi juga dituntut mampu berkomunikasi secara efektif dan mengelola emosi dalam kehidupan sosial di kampus. Melalui penelitian ini, kami ingin mengetahui bagaimana kondisi kecerdasan emosional mahasiswa, bagaimana kemampuan komunikasi interpersonal mahasiswa, serta apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Mahasiswa merupakan kelompok usia dewasa awal yang berada dalam fase perkembangan sosial dan emosional yang penting. Di lingkungan kampus, mahasiswa berinteraksi dengan dosen, teman sebaya, dan berbagai pihak lainnya. Dalam proses interaksi tersebut, sering muncul perbedaan pendapat, konflik, tekanan akademik, dan masalah komunikasi. Masih banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mengelola emosi, seperti mudah marah, kurang mampu mengendalikan stres, dan kurang peka terhadap perasaan orang lain. Hal ini berdampak pada terjadinya konflik interpersonal dan komunikasi yang kurang efektif. Idealnya, mahasiswa diharapkan mampu mengelola emosi dengan baik dan berkomunikasi secara efektif agar tercipta hubungan sosial yang harmonis di lingkungan kampus. Namun, kenyataan di lapangan seringkali tidak sesuai dengan harapan tersebut. Fenomena dan permasalahan. Di lingkungan kampus masih sering terjadi konflik dan miskomunikasi yang menunjukkan pentingnya meneliti hubungan kecerdasan emosional dan komunikasi interpersonal di Universitas Pakuan. Mahasiswa masih seringkali kesulitan mengontrol emosi, lalu mudah stres dan konflik dalam interaksi sosial, lalu komunikasi interpersonal belum optimal. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat kecerdasan emosional mahasiswa Universitas Pakuan. Yang kedua, bagaimana kemampuan komunikasi interpersonal mahasiswa Universitas Pakuan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana hubungan antara kecerdasan emosional dengan komunikasi interpersonal mahasiswa Universitas Pakuan. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya adalah yang pertama untuk mengetahui tingkat kecerdasan emosional mahasiswa Universitas Pakuan, kedua untuk mengetahui kemampuan komunikasi interpersonal mahasiswa Universitas Pakuan, lalu yang terakhir adalah untuk menganalisis hubungan antara kecerdasan emosional dengan komunikasi interpersonal mahasiswa Universitas. Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada manfaat teoretis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya yang membahas hubungan antara kecerdasan emosional dan komunikasi interpersonal pada mahasiswa. Yang kedua, ada manfaat institusional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Universitas Pakuan dalam merancang program pengembangan soft skill mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan kecerdasan emosional dan komunikasi interpersonal. Lalu yang ketiga, ada manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk memahami pentingnya mengelola emosi dalam berkomunikasi, sehingga kualitas interaksi sosial di lingkungan kampus dapat menjadi lebih baik. Lalu yang terakhir, ada manfaat bagi peneliti. Penelitian ini memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian kuantitatif serta memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara kecerdasan emosional dan komunikasi interpersonal. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang diteliti. Variabel pertama yaitu variabel X adalah kecerdasan emosional yang diukur melalui beberapa indikator, yaitu kesadaran diri atau self-awareness, pengendalian diri atau self-regulation, motivasi, empati, serta keterampilan sosial. Variabel kedua, yaitu variabel Y, adalah komunikasi interpersonal yang diukur melalui indikator keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, dan kesetaraan. Indikator-indikator ini digunakan sebagai dasar penyusunan kuesioner
untuk mengukur masing-masing variabel penelitian. Landasan teori dalam penelitian ini mengacu pada teori kecerdasan emosional dan teori komunikasi interpersonal. Kecerdasan emosional merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Goleman pada tahun 1998 yang menjelaskan bahwa kecerdasan emosional mencakup kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain. Sementara itu, komunikasi interpersonal mengacu pada teori De Vito tahun 2011 yang menyatakan bahwa komunikasi interpersonal yang efektif ditandai oleh keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Berdasarkan kedua teori tersebut, kecerdasan emosional dipandang memiliki pengaruh terhadap kualitas komunikasi interpersonal seseorang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel tanpa memberikan perlakuan. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Pakuan Bogor pada tanggal 20 hingga 22 Oktober tahun 2025. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dengan skala Likert yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan uji korelasi person-product moment dengan bantuan program SPSS untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional dan komunikasi interpersonal. Dan selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dan sampel kita menggunakan mahasiswa Universitas Pakuan untuk menguji hasil penelitian kita yang kita menggunakan teknik sampling, yaitu simple random sampling. Di awal kita menggunakan 30 responden untuk menguji pertanyaan-pertanyaan dari variabel X dan Y, yaitu komunikasi interpersonal dan kecerdasan emosional. Setelah kita berhasil menguji 30 responden, kita telah menguji 100 responden untuk mendapatkan hasil yang lebih signifikan. Untuk lebih lanjutnya kita bakal lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya adalah uji instrumen. Uji validitas ini dilakukan pada setiap item pernyataan, dan uji reliabilitas kecerdasan emosional kita dapat di angka 0,924, dan komunikasi interpersonal ini mendapatkan di cross batch alpha di 0,936. Instrumen ini dinyatakan reliable, bahwasannya ini dapat dipercaya hasil uji kita. Dan selanjutnya adalah hasil dan isi. Hubungan antara kecerdasan emosional dan komunikasi interpersonal ini mendapatkan angka yang signifikan, yaitu di angka 0,00. Bahwasannya angka ini menunjukkan bahwasannya adanya hubungan di antara kecerdasan emosional dan komunikasi interpersonal, yang didukung oleh hasil uji korelasi kita yang mendapatkan di angka 0,810. Bahwasannya angka ini menunjukkan angka yang sangat-sangat signifikan, bahwasannya dari kedua variabel ini memiliki hubungan yang sangat-sangat kuat. Baik, dan selanjutnya adalah kesimpulan. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya kecerdasan emosional ini memiliki peran penting dalam membentuk dan meningkatkan kualitas komunikasi interpersonal para mahasiswa Universitas Pakuan. Dengan demikian, hasil hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara kecerdasan emosional dan komunikasi interpersonal ini dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa secara umum telah memiliki kemampuan yang cukup memadai dalam mengenali dan mengontrol emosi diri sendiri, menunjukkan empati, serta menjalin hubungan sosial dengan lingkungan di sekitarnya. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih.